menyelesaikan tepat kepada tugas kita. Sekarang kita akan kembali pada materi yang baru, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum kita membahas lebih dalam materi ini, terlebih dahulu juga akan memberitahu kepada anak-anak sekalian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat memberikan contoh perilaku yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentu sudah tidak asing lagi lah ya bagi anak-anak kami yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira ada nggak yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Betul sekali, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Tetap satu tujuan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk menyukseskan bangsa Indonesia. Betul sekali, itu tujuannya. Walaupun berbeda-beda, tetap satu tujuan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini ada makna literalnya. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, ini dia yang menarik. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Seperti kita dalam kelas ini. Ada yang kampungnya dari Sianaan, ada yang kampungnya dari Loko, ada dari Mandege. Kita disatukan dalam sekolah ini, dalam kelas ini menjadi siswa-siswi SD Sianaan. Satu namanya, siswa-siswi SD Sianaan. Walaupun berbeda-beda dari asalnya kan, beda-beda kampungnya kan, tetapi dalam sekolah ini kita sudah disatukan menjadi satu keluarga SD Sianaan. Definisi yang kedua dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah konsep. Apa itu? Menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Unik bukan? Unik. Kita dalam negara ini berbeda-beda, beda sukunya, beda agamanya. Dalam kelas ini juga berbeda kan? Ada yang Kristen Katolik, ada yang Protestan. Kalau di
masnya. Tetapi kita tetap satu dalam satu negara Indonesia. Kita kaya akan budaya. Wilayah kedua, menerima semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi. Itu tadi. Kamu dari golongan mana? Dari suku mana? Diterima. Kita bergabung dalam satu negara Indonesia. Tanpa pilih bulu. Kita tetap diterima. Yang ketiga, gotong royong bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan. Itu tadi yang poin yang kedua itu dia. Kita mau dari golongan mana saja kita tetap diterima karena tanpa pilih bulu, tidak ada perbedaan. Kita sudah satu negara. Kamu mau dari suku Nias, suku Batak, suku apalah, tetap satu nama kita, Indonesia. Itu nilai-nilai terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bahasa dan negara tanpa kepentingan pribadi atau golongan. Ya, betul sekali. Banyak bahasa yang ada dalam negara kita ini. Tetapi apa yang menjadi bahasa persatuan? Yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Walaupun kita di dunia kita juga mempunyai bahasa kita sendiri, begitu juga di negara, di tempat, di daerah lain, mereka juga punya bahasa tersendiri di atas mereka. Tetapi kita disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Selanjutnya, keberagaman suku. Di mana masyarakat yang memiliki kebersamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan wilayah asal. Contoh wilayahnya seperti suku Jawa, suku Batak, suku Nias. Berbeda-beda kan? Berbeda-beda suku, tetapi tetap satu tujuan, yaitu untuk menyukseskan negara Republik Indonesia. Keberagaman selanjutnya, keberagaman agama. Ada banyak agama kita yang diakui di Indonesia. Apa itu? Apa? Kristen, Protestan, dan Katolik. Lagi Buddha, Islam, Konghucu. Betul sekali. Tapi kita di desa ini ada 3. Kalau di kota ada juga Buddha. Tapi domisili di Nias Barat ini ada Katolik, Kristen, dan Islam. Kalau di kota Tumsel juga ada Buddha. Banyak agama kita, tetapi kita satu wadah, yaitu Indonesia. Itu keberagaman kita, keunikan kita. Tadi kita ada keberagaman suku, sekarang keberagaman agama. Selanjutnya keberagaman budaya. Ini dia yang paling banyak. Apa ada? Hasil cipta, rasa, kerjasama manusia meliputi adat istiadat. Kita sangat kuat dalam adat kita, itu luar biasa. Kita kaya dengan budaya-budaya kita. Keberagaman kita juga kaya. Apa dia? Mulai dari musiknya, mulai dari rumah adatnya, mulai dari tarian-tariannya. Itu dia keberagaman budaya. Di Nias Selatan berbeda baju adatnya, ya kan? Apa budayanya? Di sana juga ada lomba batu. Apalagi budayanya? Ada ombaknya yang begitu besar. Jadi banyak keberagaman budaya kita di Nias
Jakarta. Karena bahasa Indonesia ini sudah universal, bahasa persatuan yang bisa digunakan ketika kita tidak paham apa bahasa khas mereka. Itu bahasa Indonesia. Begitu juga kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam keseharian kita? Misalnya di sekolah, apa cara kita mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika ini di dalam sekolah? Yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Betul. Apalagi kalau ada agama Islam, kita hormati, jangan kita ledek. Kamu hanya agama Islam, jangan bergabung dengan kami, tidak bisa. Kalian sudah satu kelas dalam ini, tapi ada agama Islam, kalian menjauh, tidak boleh. Kalian tetap satu kelas 6B, kelas 4B. Kalian tetap menjadi satu kelas yang disebut kelas 4B. Tidak ada si A atau Islam, bukan kelas 4B. Menghormati sesama teman yang berbeda agama. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan keberagaman budaya. Kalau di tingkat SMP, SMA, mempromosikan budaya ini sangat banyak. Ada ajang-ajang seperti penampilan fashion show, pakai pakaian adat sendiri, itu fashion show. Itu juga merupakan salah satu mempromosikan budaya, kebudayaan kita. Apalagi mempromosikan alat-alat tradisional. Itu juga salah satu mempromosikan budaya kita. Apalagi tari-tarian, betul sekali itu. Kita punya tari khusus dia, seperti tari moyo, tari alam. Kita ikut dalam event-event kebudayaan. Di situ kita promosikan kebudayaan kita, tidak kaya kebudayaan. Itu cara kita mengimplementasikan diri kita di dalam sekolah dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mempromosikan kebudayaan. Selanjutnya, tidak melakukan diskriminasi terhadap teman yang berbeda latar belakang. Harus apapun latar belakang teman kita tidak bisa mendiskriminasi. Karena semua kita yang ada dalam kelas ini punya perbedaan latar belakang. Jangan nanti karena kamu miskin, kamu bukan kawanku. Kamu keluar dari kumpulan, tidak boleh berteman dengan saya. Kita tetap satu. Apakah di semua itu kita kembali walaupun berbeda tetap satu juga. Tanamkan dalam hatimu itu Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita sudah menanamkan dalam hati kita itu, percayalah perbedaan tidak akan pernah terjadi. Demo tidak ada.
ngobrol sama teman-teman. Jangan ya, harus gotong royong, ikut serta. Itu kita salah satu cara mengimplementasikan diri kita dalam dalam hati kita Bhinneka Tunggal Ika itu, yaitu gotong royong dalam masyarakat. Bergabunglah, berbaurlah dalam kegiatan apapun. Apalagi menghadiri acara keagamaan atau budaya yang berbeda untuk memperluas wawasan. Misalnya ada acara di tetangga, acara kebudayaan, tidak gabung kalian. Bukan lagi warga Indonesia lagi ya. Bukan lagi semua yang ada dalam hati itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak mau bergaul dengan orang. Harus ikut serta kita apapun kegiatannya. Terkecuali mendemo. Jangan ikut di situ. Tetapi selama itu positif, maka bergabunglah. Itu cara kita mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika, semua yang Bhinneka Tunggal Ika ini dalam masyarakat. Apa yang terakhir? Menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar suku itu sudah wajib. Kembali kita di topik yang tadi, kita tetap menjaga dan menjaga perbedaan latar belakang kita. Mau apapun tadi latar belakangnya, mulai dari sukunya, mulai dari agamanya, kita menjadikan itu jadi satu agar kita kokoh dan tidak ada perpecahan. Itu yang dimaksud dengan menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar suku. Bagaimana juga kita mengimplementasikan semua yang Bhinneka ini dalam lingkungan kita, dalam lingkungan keluarga. Menghargai perbedaan pendapat antar keluarga. Cara kita mengimplementasikan itu menjaga, menghormati perbedaan pendapat dalam keluarga. Banyak sekali loh perselisihan antara kakak dan adik, abang, adik, orang tua. Tetapi kalau kita tahu kita satu keluarga dalam satu keluarga,
Itu dia dasar kita berdiri. Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, itu satu tujuan. Sekarang ini yang mau bertanya. Tadi kita sudah membahas contoh-contoh keberagaman Bineka Tunggal Ika. Sekarang ini saya bertanya, coba berikan ke kita contoh seorang warga negara sebagai Bineka Tunggal Ika. Ada yang bisa menjawab kan? Oke, tidak, silakan. Betul sekali, bukan dulu. Itu contoh-contoh seorang warga negara yang Bineka Tunggal Ika. Apa tadi? Menjunjung tinggi persatuan, menghormati perbedaan pendapat. Apa yang kita mengutamakan hasil musyawarah, tidak hanya pendapatnya saja yang diterima, tapi mengutamakan hasil mufakat bersama dalam kelas ini. Begitu juga dengan negara. Itulah contoh seorang warga negara yang mengimplementasikan dalam dirinya Bineka Tunggal Ika. Sampai di sini sudah sangat jelas? Sudah jelas? Baik. Sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengingatkan sekali lagi bahwa dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Bineka Tunggal Ika, kita dapat memperkuat, mempersatukan dan kesatuan bangsa serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Itulah kesimpulan dari materi kita tentang Bineka Tunggal Ika ini. Dengan kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Bineka Tunggal Ika ini dalam kehidupan kita, kita dapat memperkuat, mempersatukan, memperkokoh bangsa kita agar bangsa kita terus maju, agar juga kita dihindarkan dalam demo, dalam peperangan. Setelah kita mengimplementasikan dalam diri kita, itulah dia yang menjadi dasar kita boleh kokoh dalam suatu negara. Seperti dalam kelas ini tadi, apa yang menjadi dasar kalian biar kalian tetap aman dalam kelas ini, tetap satu-satu pendapat, menghargai teman tadi, menghargai sesama, menghargai yang lebih tua, menghargai ketua kelas. Tidak satu yang mau dilawan, tapi didasari dalam Bineka Tunggal Ika. Sekian materi kita pada pagi hari ini, kita akan mengakhirinya. Siapa yang bisa membawa kita dalam doa?